Kudus mencari orang yang dikasihi dan yang bisa dipercaya Tuhan. Roh Kudus cari pribadi-pribadi Ribkah akhir zaman yang kuat, yang kokoh, yang tangguh dalam keadaan apapun. Gereja Tuhan harus kuat, harus kokoh, keyakinan tidak boleh goyah. Roh Kudus mengamatimu setiap hari. Dia mau melihat pribadimu saat ini. Apakah karaktermu, apakah kehidupan rohanimu berhasil atau tidak? Tuhan minta karaktermu itu pulih, emosimu itu reda. Jangan biarkan dosa itu membelenggu, merantai. Orang yang pegang keyakinan, orang yang percaya, orang yang tangguh, orang yang kuat, yang imannya tidak pernah goyah, dia mendapat kepercayaan. Ketika dia setiap gereja Tuhan connect kepada sorga, saudara lihat bagaimana cara kerja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan mengerti kehendak. Ajari kami mengerti Tuhan jalan-jalan-Mu. Engkau yang memberikan kami Tuhan pengertian Bapa. Betapa kasih-Mu Tuhan sangat besar bagi kehidupan kami. Kami memberikan Tuhan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Bapa ada kepastian di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan
Kudus, kuduslah, kudus, kudus, Tuhan Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan, sebab Kau kudus, sebab Kau kudus. Surga bumi katakan kudus Tuhan, sebab Kau kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta, kudus Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi katakan kudus, kudus. Nyatakan kekudusan Tuhan di hadapannya saudara. Nyatakan bahwa Dia besar dalam kehidupan kita. Sebab Kau kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi surga bumi. Oh, surga bumi menyembah. Terima kasih Bapa. Kami akan bangkit dari kelemahan kami. Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang menyelidiki hati kami. Kami percaya Tuhan, di dalam kelemahan kami Engkau hadir untuk menguatkan pribadi kami. Dengan firman-Mu yang terucapkan, kami akan remakan. Di balasannya kami mendengarkan firman-Mu yang tertulis. Biar Kau urapi sidang jemaat-Mu, urapi setiap hamba-Mu. Kami percaya berkat itu terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kami melangkah dengan pasti, berkati kami. Sebentar kami perjamuan kudus, mari Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat time present worship. Pagi hari ini shalom. Puji Tuhan. Apa kabar? Baik. Selamat datang bagi yang baru pertama kali datang bersama-sama bergabung dengan kami di tempat ini. Bapak Ibu adik-adik sekalian yang terkasih, pesan Tuhan yang sudah disampaikan bahwa firman Tuhan pagi ini adalah bagaimana hidup kita berkemenangan. Saudara yang terkasih, pagi hari ini berbahagialah kita yang bersama-sama bisa hadir dan mengikuti dalam ibadah kita pagi ini, dan yang di rumah juga nanti akan mengikuti lewat sarana media kita. Bapak Ibu adik-adik yang terkasih, saya bagikan tentang bagaimana 5 wanita penerobos
Dan salah satu dari 5 penerobos itu adalah bagaimana saya mau berbicara pagi hari ini tentang Ribka. Berbicara tentang wanita penerobos ini adalah berbicara gereja Tuhan. Bagaimana dia mengalami terobosan-terobosan hidupnya ketika segala sesuatu itu tidak mungkin terjadi, situasi dan keadaan yang serba tidak mungkin. Salah satu daripada wanita ini adalah menjadi sebuah gambaran buat gereja Tuhan. Bahwa apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan ke depan, saudara tidak akan pernah goyah, goncang, karena pribadi wanita ini sangat memberkati kita. Kita lihat di dalam kitab Kejadian 24, ya, kita akan di sini saja dan 25 nanti ada beberapa poin. Kejadian 24 ayat 12, saya kasih gambaran adalah bagaimana Abraham mencarikan pendamping buat anaknya Ishak. Dia mencarikan seorang perempuan yang wanita jangan dari Kanaan. Karena Kanaan itu adalah penyembah-penyembah daripada berhala dan dia tidak mau. Maka diutuslah Eliezer untuk mencarikan pendamping anaknya. Dan sampailah dia ke Mesopotamia. Tetapi Eliezer ini adalah suatu gambaran tipologi daripada Roh Kudus. Banyak teolog berkata bahwa ini tipologi daripada peran Roh Kudus untuk mencarikan mempelai Kristus, yaitu Anda dan saya. Ya. Mari kita lihat dulu ayat 12-nya. Kejadian 24 ayat 12. Kejadian 24 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ya. Kalau kita berbicara tipologi yang nantinya, tetapi sebelumnya kita lihat seorang hamba daripada Abraham ini sebelum melaksanakan tugas. Ini menjadi gambaran buat gereja Tuhan, apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau rancangkan, paling pertama sebelum melangkah, belajar dari Eliezer ini. Dia minta petunjuk Tuhan. Dia belajar untuk bagaimana mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, itu dalam konteksnya. Kalau saya dalam baca konteks daripada Eliezer untuk dia berdoa dan dijawab, maka teksnya akan berbeda lagi. Bagaimana Roh Kudus bekerja, the Holy Spirit bekerja di akhir zaman ini. Saudara lihat bahwa gereja Tuhan, Roh Kudus mencari orang yang dikasihi dan yang bisa dipercaya Tuhan. Roh Kudus mencari bagaimana pribadi pendamping daripada Ishak, pendamping daripada mempelai daripada Kristus. Dia mencari karakter, bagaimana pribadi yang tangguh dan yang kuat, yang sesuai dengan apa yang mau daripada mempelai kita, yaitu Kristus Tuhan. Saudara lihat, di dalam ayat 14 dikatakan demikian. Ya. Kejadian 24 ayat 14. Ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Saudara lihat bagaimana Eliezer ini berdoa. Ketika dia berdoa, dia minta tanda bahwa orang yang dia jumpai dari beberapa banyak nanti dalam petang hari, itu para wanita mencari air, dia menimba air. Dan di antara itu saya minta tanda. Kalau perempuan wanita yang saya jumpai,
seperti ayat ke-14 ini, maka itulah yang akan menjadi pendamping daripada anak tuanku Abraham, yaitu Ishak. Saudara lihat, Roh Kudus sedang mencari pribadi-pribadi saudara. Bagaimana tanda-tanda sudah disampaikan kepada umatnya, saudara dipakai Tuhan. Saudara sedang dibentuk sama Tuhan sejak dari rahim. Sampai saudara terus menjelang dewasa, menjadi orang tua. Ada banyak Tuhan sedang berbicara kepada pribadimu. Makanya pesan tadi Tuhan benar sekali. Kembalilah anakku, kembalilah kepada kasihku. Aku merindukan engkau untuk aku membawa kamu kepada suatu tempat yang aku rindukan, yang aku inginkan. Perjumpaan Ribka, bagaimana dipertemukan Ribka ini oleh Eliezer kepada Ishak. Saudara sedang dibentuk Tuhan di bumi ini untuk berjumpa dengan Kristus. Saudara lihat, berbicara tentang Ribka. Hari ini apa sih yang Tuhan mau berbicara tentang gereja Tuhan, tentang Ribka ini. Ribka kalau kita lihat di ayat 15 terus. Ayat 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka, istri Nahor saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Saudara lihat, kata Ribka ini bahasa aslinya Ribka atau Rebeka. Kalau bahasa Yunaninya Rebeka, bahasa Ibraninya itu Ribka. Arti dari Ribka ini penjerat, bukan menjerat pria. Dia dikatakan di sini seperti tali yang kuat, pengikat. Dia punya kepercayaannya yang tangguh, keyakinan yang kokoh kepada Tuhan yang kuat. Itu Ribka. Gereja Tuhan harus kuat, harus kokoh, keyakinan tidak boleh goyah. Apapun keadaannya. Eliezer dan Roh Kudus ini ingin mencari pribadi-pribadi Ribka akhir zaman yang kuat, yang kokoh, yang tangguh dalam keadaan apapun. Semangatnya luar biasa. Saudara lihat, Roh Kudus sedang mencari dan mencari. Tatkala terkadang Roh Kudus merasa sedih sekali. Dan hati saya juga kadang sedih sekali. Kenapa? Gereja Tuhan, suatu kala engkau akan bersukaria. Suatu kala engkau akan bersorak-sorai ketika berjumpa dengan Kristus. Berbahagialah engkau, dikatakan tadi pesan, bukalah hatimu. Datanglah kembali kepadaku. Aku akan membawa engkau untuk berjumpa muka dengan Kristus. Ribka ini sedang dicari. Ribka akhir zaman di Anda dan saya. Yang kuat, yang kokoh. Saudara lihat di ayat 16. Kriteria yang dikasih Tuhan. Coba lihat ayat 16. Kejadian 24 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Cantik parasnya, yaitu karakter yang pulih. Karakter yang sudah dibentuk. Karakter yang mau seturut dan segambar. Karena apa? Karena pesan daripada Abraham ini, aku tidak mau kalau anakku menjadi mempelai, ya, yang mau menjadi mempelai, jangan dari Kanaan, jangan orang yang tidak mau nurut apa kata Tuhan. Maka itu dicari, kata cantik parasnya, bukan sekedar wajahnya, tetapi hatinya cantik luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Terus, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Tuhan mau saudara jaga kekudusan, jaga hidupmu. Terus
Ia turun ke mata air itu. Turun ke mata air. Orang yang terus mengisi, mencari air kehidupan. Mencari firman Tuhan. Terus. Dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Saudara lihat. Betapa susahnya. Betapa menderitanya. Seorang wanita pada saat itu mencari air. Dia keluar daripada kenyamanannya. Untuk mencari kehidupannya sumber air. Karena di Mesopotamia, memang daerah ini dikatakan daerah. Arti kata Mesopotamia, daerah yang betul-betul banyak airnya. Anda lihat, bagaimana wanita ini. Dia berjerih payah untuk mencari air. Gereja Tuhan, engkau harus cari firman Tuhan. Kalau engkau menjadi wanita penerobos di dalam kehidupan, bukan berbicara ibu atau wanita, tetapi ini berbicara gereja. Kalau engkau terbeban buat keluargamu, kalau engkau terbeban buat anakmu, kalau engkau terbeban dalam kehidupanmu, cari kehidupanmu, yaitu sumber air, sumber firman, itu yang membuat engkau berhasil. Bagaimana Ribka ini? Dia mencari. Dan saudara tidak terus begitu. 17. Ayat 17. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya. Pelan-pelan. Ini sesuai dengan apa yang didoakan oleh Eliezer. Dan ayat-ayat berikutnya dia katakan, terjadilah apa yang dia doakan. Dia menjumpai seorang wanita, yaitu Ribka ini. Dan di ayat ke-17 ini, tolong diulang lagi. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya, serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Terus? Jawabnya, minumlah Tuhan. Minumlah Tuhan sesuai dengan apa yang didoakannya. Terus? Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Saudara lihat. Pertama, dia menimba air, dia kasih Eliezer. Pertama. Tentu airnya, dia tidak mungkin Eliezer tidak meminum semua air yang ada di tempat buyungnya. Tetapi ketika Ribka ini melihat di sini di ayat sebelumnya dikatakan ada 10 unta. Saudara tahu, satu unta itu berapa liter yang diminum? Berapa liter air yang dikonsumsi? Ini 10. Dan dia bolak-balik turun untuk mengambil air. Taruh di palungan. Dia lihat masih kurang. Lagi turun mengambil air. Terus dia kasih. Ayat ini berkata sampai unta itu puas. Kalau binatang lain saya percaya dia tidak perlu capek-capek. Dia hanya butuh ambil air seadanya. Tetapi kalau unta berbeda. Artinya apa? Dia menjadi pribadi yang kokoh, yang kuat. Ayat ini dikatakan Eliezer tidak perintahkan, tolong unta-untaku, kasih juga minum. Tidak. Tetapi di dalam doa, dia sedang konekkan doanya kepada sorga. Ketika dia setiap gereja Tuhan konek kepada sorga, saudara lihat bagaimana cara kerja doa. Tanpa berbicara Eliezer. Tetapi sarana doa itu membuat Ribka punya hati.
Dengan doamu apa yang engkau tidak bisa, dengan doa itu akan menjangkau segala sesuatu yang tidak bisa engkau lakukan, tetapi Dia bisa. Dia sanggup. Dan Dia datang akan mengkonekkan apa yang selama ini doa orang tuamu, doa pribadimu, jangan pernah berhenti berdoa. Karena setiap doa itu akan ditampung di dalam bokor cawan emas. Dalam kitab Wahyu pasal 5, di situ disampaikan, doa-doa orang kudus akan ditampung di situ. Jangan pernah dalam setiap doamu tidak didengar. Tuhan dengar, tetapi perlu waktunya Tuhan untuk menjawab. Tetapi Eliezer ini melihat begitu cepatnya jawaban itu. Bahkan dikatakan ayat ini, ya, ayat ini dikatakan belum sampai selesai dia berdoa, tiba-tiba wanita itu datang. Hebat, tiba-tiba. Terkadang itu bisa terjadi dalam hidupmu. Tatkala engkau berdoa, tiba-tiba jawaban itu sudah ada di depan matamu. Bisa itu terjadi, tergantung ayat tadi, firman yang terucapkan. Seberapa besar engkau mengizinkan Rohku bekerja, disitulah nyata perbuatan tangan Tuhan. Amin. Saudara lihat, bagaimana wanita yang kuat dan tangguh ini. Dia terus mengambil air, terus mengambil air. Artinya apa? Disitulah Tuhan mau melihat gereja Tuhan harus berjuang. Untuk kehidupan harus berjuang, sekalipun itu unta 10. Tetapi Ribka punya hati untuk apa? Memberikan kehidupan kepada unta. Saudara, perjuanganmu untuk hidupmu itu untuk anak-anakmu, keluargamu, orang tuamu, masa depan anak-anakmu. Perjuangkan itu, bukan perjuangan itu bukan hanya tutup mata, buka mata langsung kita melihat jawaban. Terkadang saudara harus bayar harga. Saudara kadang-kadang kalau kasih minum orang mungkin bisa. Terkadang Ribka diperhadapkan kasih minum binatang, tetapi apa? Hatinya. Makanya Tuhan ketika dilihat wanita ini paras cantiknya. Artinya apa? Hatinya baik. Untuk binatang saja dia tidak tega. Saudara lihat, apakah engkau tega melihat keluargamu tidak terselamatkan? Apakah engkau tega melihat anak-anakmu tidak terselamatkan? Apakah engkau tega istrimu tidak terselamatkan, atau suamimu, atau orang tuamu, atau saudaramu tidak terselamatkan? Tidak buat Ribka. Jangankan untuk Eliezer, untuk unta pun dia tidak tega. Hatinya cantik luar biasa. Kalau saudara lihat ini, maka hidupmu untuk Tuhan. Tidak tega engkau melihat jiwa-jiwa. Tidak tega engkau lihat orang yang menderita. Engkau belajar di sini sama Ribka. Dia kuat, dia tangguh, turun naik ambil air, turun naik ambil air. Cari firman Tuhan harus bayar harga. Untuk sesuatu yang hidup, itu sumber air yang hidup. Memang terkadang saudara disikut orang, terkadang saudara dimaki orang, terkadang saudara dipandang remeh orang, terkadang saudara mungkin tidak melihat jawaban. Harga yang harus saudara bayar untuk menjadi wanita penerobos, untuk menjadi pribadi gereja yang bisa menerobos yang tidak mungkin, untuk menerobos pintu-pintu yang tertutup. Memang Tuhan didik Ribka akhir zaman itu Anda dan saya. Dididik Tuhan. Relakan tadi pesannya, relakan hatimu untuk aku didik. Relakan hatimu. Terkadang firman, terkadang saya tajam menyampaikan firman. Tapi relakan hatimu. Saudara lihat. Kriteria yang dikasih Tuhan, karakter yang pulih. Selama engkau
tidak mau memulihkan karena itu penghambat untuk berjumpa dengan Ishak, untuk berjumpa dengan mempelai. Tuhan minta karaktermu itu pulih, emosimu itu redam, kesetiaanmu. Jangan biarkan dosa itu membelenggu, merantai. Belajar dari Ribka, penjerat itu tali yang kuat kepercayaannya. Bukan engkau menjerat, bukan bumi ini menjerat, bukan Mesopotamia ini menjerat hidupmu. Engkau harus keluar. Ayat ini pun dikatakan, setiap hari kita tidak bisa lepas dari pengamatan Roh Kudus. Tolong ayat 21-nya. Ayat 21 dari Kejadian 24, demikian bunyi firman Tuhan. Dan orang itu mengamat-amatinya. Dan Roh Kudus mengamat-ngamatimu setiap hari. Dengan berdiam diri untuk mengetahui. Dia mau melihat pribadimu saat ini. Apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak? Apakah karaktermu, apakah kehidupan rohanimu berhasil atau tidak? Ketika tidak berhasil, dia terus datang untuk mengingatkan. Dia terus mengamati untuk melihat. Gereja Tuhan, pesan tadi dikatakan, Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan mengasihimu. 22a. 22a, setelah unta-unta itu minum puas. Saudara lihat, setelah unta-unta itu minum puas, artinya apa? Tidak sedikit pun Ribka ini menyisakan apa yang menjadi miliknya. Dia berikan. Untuk apa? Setelah unta-unta itu puas dikatakan. Artinya apa? Betul-betul unta sudah tidak butuh minuman lagi. Saudara, beri hatimu dengan segenap hati kepada Tuhan. Kalau saudara lakukan itu, 22b-nya. 22b, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya. Orang yang pegang keyakinan, orang yang percaya, orang yang tangguh, orang yang kuat, yang imannya tidak pernah goyah, maka dikatakan dia mendapat kepercayaan. Eliezer berikan anting-anting. Itu persekot di depan Arabon. Tetapi di ayat berikutnya di situ lebih banyak dikasih lagi. Tetapi ketika saudara melihat, ketika pertumbuhan rohanimu sudah mulai melangkah naik, kepercayaan diberikan, maka 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta itu diberikan. Tetapi 1 talenta kalau tidak mengembangkan, maka apa? Diambil lagi. Kalau 2 talenta engkau kembangkan, 5 talenta engkau kembangkan, artinya apa? Kepercayaan Tuhan, maka Tuhan akan berikan. Ketika engkau diberkati, apakah berkat yang kuberikan ini untuk kemuliaan namaku, atau engkau diberkati justru engkau kembali ke Mesir? Apakah berkatku ini yang kuberikan kepadamu untuk menjadi hidupmu di dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan, ataukah engkau meninggalkan Tuhan untuk hidup dengan liku-liku dunia ini? Saudara perhatikan, ayat ini sangat bagus sekali. Semakin engkau dipercaya Tuhan, jerih payah seseorang tidak pernah tidak dihargai Tuhan. Apa yang kau lakukan dalam hidupmu tidak pernah tidak diperhitungkan Tuhan. Dia selalu memperhitungkan. Sama gambaran tipologi daripada Eliezer ini. Begitu dia mengamati, begitu dia melihat, dan begitu dia melihat sampai semuanya selesai sesuai apa yang didoakan di ayat 14, maka apa yang dilakukan? Dia berikan anting-anting. Itu berbicara tentang karunia. Karunia.
Kalau engkau mau melakukan usaha pekerjaan, maka dia berikan saudara hikmat. Sehebat apapun orang, sehebat apapun modal seseorang, tetapi kalau Tuhan bekerja, dia sanggup mengangkatmu. Sama seperti Daud, penggembala kambing domba, bapaknya hanya 2-3 ekor, tetapi karena dilihat hatinya cantik luar biasa, cakap luar biasa, ganteng luar biasa, maka sekalipun dia tidak berpendidikan, saudara-saudaranya berpendidikan dalam peperangan, tetapi Tuhan mempoles Daud. Saudara akan dipoles sama Tuhan. Roh Kudus akan mempoles hidup saudara. Dia akan memberikan karunia-karunia sesuai dengan kebutuhan. Maka tidak heran, jangan engkau berkata begini, pakai aku Tuhan untuk berdoa orang lain disembuhkan, tapi engkau tidak cantik hatimu. Terkadang kita berdoa kepada orang lain, setan kok enggak pergi-pergi. Kenapa? Karena setan sohibmu. Haleluya. Saya lihat, ada banyak orang kesurupan, kerasukan, minta karunia. Untuk apa? Supaya apa? Supaya dipakai Tuhan. Tetapi Tuhan mau, mari engkau lakukan, pegang keyakinanmu, bekerjalah keras. Artinya apa? Bekerja di dalam kehidupan, koneksi dengan surga. Kalau sudah dipercaya, ambil keputusan keluar dari Mesopotamia. Tolong 24 ayat 55 sampai 58. Kejadian 24 ayat 55 sampai 58, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarlah anak gadis itu tinggal pada kami, barang 10 hari Saudara lagi. lihat ayat ini bagaimana Eliezer ditahan selama 10 hari. Terus? Kemudian, bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, Jawab Eliezer kepada mereka. janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku, supaya aku pulang kepada Tuanku. Sampai di situ dulu, sebelum kita masuk ke 5. Saudara lihat, perhatikan. Bagaimana fokus Eliezer dengan tugas, tanggung jawab. Bagaimana fokus tanggung jawab engkau sebagai suami, bagaimana fokus dan tanggung jawabmu sebagai istri, bagaimana tanggung jawabmu sebagai orang tua, dan bagaimana tanggung jawabmu sebagai anak. Tuhan minta pelajaran ini dia fokus. Walaupun itu ditahan di Mesopotamia, itu daerah bersungai, artinya daerah subur, Eliezer tidak tergoda. Saudara, kalau hari ini ada kesuburan di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu, dalam rumah tanggamu, subur Tuhan berkati. Tapi Tuhan minta, jangan fokus dengan itu, tapi fokusmu dengan apa yang Tuhan sampaikan. Untuk apa? Jadilah segala bangsa muridku, baptislah dia di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Fokus kita di situ. Ya. Tetapi yang lain-lainnya bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Kita lihat ini ayat ini. Mesopotamia, kalau memang ada sumber air di situ pasti ada kesibukan. Karena apa? Di situ ada tanaman, di situ ada kehidupan, ada sungai, ada berbagai banyak kehidupan. Tentunya orang-orang di Mesopotamia ini sibuknya luar biasa. Tapi Tuhan minta, ketika diminta 10 hari, tapi Eliezer berkata, tidak, aku mau fokus dengan sorga. Terus, 57. Ayat 57, kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Jawabnya, sekarang Tuhan mau tanya sama saudara, maukah engkau pergi ke tanah perjanjian? Maukah engkau mengerti dengan apa yang Tuhan berkati susu dan madu?
itu adalah rencana Tuhan bagi kehidupan keluargamu? Mau? Tentu saudara mau untuk hidup diberkati. Memang dunia ini penuh dengan apa yang saudara disediakan. Tetapi berkat sorgawi jauh lebih hebat, jauh lebih banyak, jauh lebih indah. Karena Wahyu berkata dunia ini akan mengalami kehancuran. Dan dunia ini, bumi ini tidak ada lagi. Saudara akan dibawa kepada suatu tempat. Dan Ribka berkata, dia tidak berpikir dua kali. Saudara harus begitu. Untuk hal-hal sorga, jangan pikir dua kali. Katakan Tuhan, ini aku, pakai aku Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Karena apa? Ketika saudara dipercaya anting-anting, perhiasan, itu kepercayaan Tuhan saudara jaga baik-baik. Itu kepercayaan. Karena kalau saudara sudah buang, untuk meraihnya sulit sekali. Ini kepercayaan Tuhan. Maka Ribka berjalan dalam firman nubuatan. Ketika dia ditanya, ayat 60. Ayat 60. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Bayangkan ini keluarganya, awalnya dia menahan, tetapi ketika lihat bagaimana gerak Roh Kudus, bagaimana maunya Roh Kudus, itu yang saudara harus ikuti. Bagaimana Roh Kudus sedang berbicara kepada hatimu saat ini, itu yang kau ikuti. Maka di situ ketika engkau melangkah dengan pasti, pesan Tuhan akan sampai kepadamu. Pesan Tuhan sampai kepada Ribka, engkau berjalan dalam firman, memegang janji. Makanya Ribka ini penjerat, artinya apa? Dia kuat. Hatinya kuat untuk memberikan kebaikan. Hatinya kuat untuk menolong orang lain. Hatinya kuat untuk berbelas kasih kepada orang lain. Hatinya kuat untuk apa? Dia peduli kepada orang lain. Begitu ada ujian terjadi. Terkadang ujian itu terjadi kepadamu. Ujiannya pasti berbeda-beda. Setiap pribadi ujiannya berbeda-beda. Roh Kudus akan menguji setiap pribadi itu berbeda-beda. Dan kebetulan ujiannya ini 10 unta. Dan dia harus bekerja keras. Apa yang terjadi? Begitu pesan Tuhan. Ujian kedua. Dia pegang erat pesan Tuhan ini. Dia tidak goyah dengan pesan Tuhan. Pertanyaannya bagi saudara adalah, sanggupkah engkau pegang apa yang sudah dipesankan, apa yang sudah disampaikan sampai tadi, sampai barusan pesan Tuhan disampaikan. Apakah pesan itu hanya lalu atau kau pegang dengan erat? Maka firman Tuhan berkata, berbahagialah, jadilah engkau bangsa yang besar. Padahal itu kan belum. Ini Abraham menjadi keturunan yang besar, menjadi bapak bangsa, keturunanmu akan beribu-ribu banyak, berjuta-juta banyaknya, seperti pasir di laut. Ya, saudara lihat, dan pesan itu terulang karena Abraham punya satu, belum terrealisasi apa yang dipesankan, tetapi pesan tidak pernah goyah. Pesan akan jalan terus. Kalau hari ini kau belum melihat jawaban, ingat anak-anakmu. Dia akan merealisasikan apa yang sudah pesan disampaikan kepada hidupmu dan anak-anakmu akan merealisasikan. Hai para orang tua, jangan kau ragu dengan pesan Tuhan. Jangan kau ragu dengan firman Tuhan. Jangan kau ragu dengan firman ini. Sekalipun pesan itu disampaikan kepada Abraham, tetapi di situ dia lihat Sarai saja tertawa. Bagaimana mungkin aku 90 tahun punya anak? Tetapi ketika dia punya anak satu, dan itu pun dikorbankan, tetapi dia punya keyakinan. Maka Abraham pesan kepada Eliezer, cari pendampingku yang karakternya seperti begini. Dan dijumpai.
Maka ketika pesan itu datang, tepat kepada Ribka akhir zaman, engkau akan banyak membimbing orang. Engkau akan banyak menuntun orang. Hatimu cantik, begitu lihat orang susah, disitulah hatimu. Kalau engkau diberkati, disitulah hatimu. Untuk apa? Menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan dia pegang janji. Apa yang terjadi? Saudara lihat, contoh keyakinan Ribka pada Tuhan yang kuat. Ini contoh. Contohnya ada dalam Kejadian 25 ayat 21 dan 22. Kejadian 25. Kejadian 25 ayat 21 sampai 22, demikian bunyi firman Tuhan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Hai para suami, berdoalah pada istri-istrimu. Sebab istrinya itu mandul, Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi saudara lihat, pada waktu Ishak umur 40 tahun, 20 tahun dia mandul. Lalu Ishak berdoa. Ketika dia berdoa, lalu dikatakan dia mengandung. Setelah mengandung, ayat selanjutnya. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Dia minta petunjuk pada Tuhan. Tidak salah Eliezer berdoa untuk menjadi pendamping daripada anak tuannya. Ternyata nama Ribka ini, penjerat itu tali yang kuat punya keyakinan. Setiap persoalan dia minta petunjuk. Bahasa aslinya adalah meminta petunjuk itu daras. Kata daras ini frequent kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Frequent. To consult, acquire, of seek of God. Kata frequent ini sering. Kata to consult itu konsultasi dengan Tuhan. Apakah saudara konsultasi terus? Bagaimana keluargamu, bagaimana anakmu, pekerjaanmu terus? Ribka konsultasi, frequent, sering konsultasi. Dan dikatakan inquire of, bertanya. Dia sering bertanya kepada Tuhan. Ketika ada persoalan anak ini bergejolak, dia tanya Tuhan, kenapa? Seek of God. Dia mencari, dia berjumpa, dia bertemu. Saudara, kesedihan hati kami adalah di tengah-tengah keadaan ini seharusnya saudara mencari frekuen, sering mungkin konsultasi dengan dia. Yang mandul saja bisa mengandung. Hebat ini ayat. Apa yang tidak mungkin terjadi? Salah satu 5 tokoh itu Hana. Hana juga seperti ini. Bahkan dia diolok-olok oleh Penina. Diolok-olok bertahun-tahun dia masuk ke rumah Tuhan. Dia tidak masuk tapi hanya di pintu. Dia berdoa sampai air matanya habis. Dia pun komat kamit. Lalu Imam Eli bilang, kamu gila ya. Kamu mabuk ya? Tidak, aku berdoa, aku sedih hati. Dia frekuen. Dia konsultasi keadaannya. Dia konsultasi bagaimana kesulitannya. Kalau saudara punya persoalan buat dalam keluargamu, konsultasi terus. Konsultasi terus berbicara. Cari, inquire. Sering kau bertanya, Tuhan apa ini Tuhan? Tolong Tuhan. Help me Tuhan.
setelah lahir ini anak. Ayat 23. 23 dari Kejadian 25, demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini dia pegang. Kata penjerat ini dia pegang. Waktu saudaranya Laban berkata, berlaksa-laksalah engkau. Jadilah engkau besar. Dia pegang. Setelah mengandung, dia tanya. Ternyata di dalam kandungan ini, dia katakan, anak salah satu anakmu. Dari 2 ini, apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, itu datang kepada anakmu. Dia menjadi bangsa yang besar. Tetapi di dalam rahim, saudara lihat, jawaban Tuhan bukan hanya untuk hari ini, tapi sampai jauh ke depan tentang perjalanan hidupnya. Hidup gerejanya. Dia yang lebih tahu dengan hidup saudara. Relakan hatimu kalau dibentuk, karena dia lebih tahu hidup saudara. Singkat kata, penutup daripada ayat ini. Ketika dia pegang ini ayat, di dalam rahim, kalau lihat ayat-ayat selanjutnya, Yakub, ternyata di dalam rahim itu, apa yang dijanjikan di dalam ayat 23 ini, ternyata anak yang kedua kalah bersaing, beda dengan Peres. Ya, satu saudaranya saya lupa namanya. Itu berjuang dalam rahim. Dan Peres keluar dan dia menjadi anak sulung. Tetapi di dalam rahim, ternyata Yakub kalah dalam rahim. Yang keluar paling pertama Esau. Yakub pegang tumitnya. Dan ketika keluar, saya mau katakan begini. Janji tidak pernah gagal. Ketika di dalam hak kesulungan itu, secara logika, secara hukum, anak kedua tidak bisa menerima berkat anak sulung. Yang diberkati harusnya Esau. Dan di sini Ribka berperang bertahun-tahun di dalam kehidupannya. Bagaimana mengamplikasikan janji Tuhan kepada anak yang bungsu. Ketika dia kalah di dalam. Maka di luar sayangnya Ribka buat kesalahan hanya sedikit. Kenapa? Dia mempercepat kairos Tuhan. Dengan caranya sendiri, Yakub diatur sedemikian rupa. Pada waktu kakeknya, itu buta sudah tidak melihat. Ya, pada waktu bapaknya tidak buta melihat. Dan ketika dia diberkati, Anda lihat, dia mempercepat proses. Walaupun caranya tidak bagus. Tetapi janji Tuhan tetap terjadi. Yakub diberkati jadi anak sulung. Dan dia sekarang menjadi 12 suku. Dan Israel salah satunya pribadi yang diberkati. Sampai sekarang janji tetap janji. Dan tidak pernah gagal dalam firman Tuhan. Asalkan engkau membuka hati untuk mau dituntun Roh Kudus. Amin. Meskipun Ribka ya, melakukan segala sesuatu, mempercepat, tetapi Tuhan juga tetap melaksanakan janjinya. Hari ini, kalau engkau mau melihat waktunya Tuhan, izinkan pribadimu supaya apa? Cantik parasmu. Artinya cantik hatimu. Jaga hidupmu. Carilah sumber air kehidupan. Maka firman terus akan terjadi dalam hidupmu. Dan setiap kehidupanku akan melihat bagaimana cara Roh Kudus bekerja. Dia akan mengubah apa yang engkau doakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan perjamuan kudus. Haleluya Yesus.
Kau layakkan melihat pujian bagimu Allah yang besar. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Oh, sungguh besar anugerah-Mu yang selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu yang selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Mari kita hormati dan hargai tubuh dan darah Kristus. Oh, angkat tinggi-tinggi di tanganmu memang roti dan anggur. Hari ini juga Tuhan, Engkau ubah menjadi tubuh dan darah-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bahwa hari ini kami dikuatkan kembali, kami dipulihkan kembali. Kami akan terus Tuhan mendengar akan panggilan sorgawi. Kuatkan kami Tuhan. Kira pasakata kalara. Dengarkan firman Tuhan. Angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus di tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus.
Angkat tinggi-tinggi darah Kristus di tangan kananmu. Dengan iman engkau melihat ini, engkau merasakan bahwa ini darah Kristus yang akan membasuh hidupmu, menyucikan, menguduskan hidupmu. Barang siapa yang minum dengan darah Kristus, hari ini juga dipulihkan, diampuni, dikuduskan, dan disembuhkan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Naikkan mazmurmu, naikkan pujianmu, naikkan penyembahanmu. Kenal harap sakatakan. Kenal harap masan. Korang masyenan. Haleluya. Oh Jesus. Kuduskan kami Tuhan. Saudara hari ini minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, benar Engkau Tuhan. Bangkitkan aku dalam Roh-Mu. Persembahan umat-Mu Tuhan, lewat pujian ini Bapa, Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, kuduskan kami Tuhan. Kita sakatakan, oh kita sakat, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allahmu. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa. Hanya ini yang bisa kami berikan kepadamu. Pujian, penghormatan, pengagungan, nyanyi kami. Engkau kudus. Nyanyi kudus. Kuduslah Tuhan. Nyanyi kudus.
Inilah penyembahan kami Tuhan. To worship you. To worship you.
hati kami Tuhan. Kalau kami bisa dalam hadirat-Mu, kalau kami bisa dalam hadirat-Mu Tuhan, inilah karena kami rindu akan Roh-Mu. Menuntun setiap kami, mengubah setiap kehidupan kami. Karena kami percaya ketika Engkau mengubah hidup kami, maka suku bangsa yang besar, anak-anak kami adalah anak-anak yang diberkati. Inilah penyembahan kami Bapa. To worship you I live. To worship you. To worship you I live. Worship you I live. To worship Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan siang hari. Kami merasakan Tuhan Engkau menggenggam setiap kami Bapa. Kami merasakan Tuhan pelukan yang hangat dari Engkau siang hari ini Bapa. Engkau yang memberkati setiap kami. Engkau yang memberkati pribadi lepas pribadi Tuhan. Tidak ada Tuhan satu orang pun Tuhan lepas dari pandangan-Mu saat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang Bapa. Engkau Tuhan yang menuntun setiap kaki kami melangkah. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan kami mengerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kiranya Tuhan berkati aku berlimpah-limpah dan daerahku dan kiranya
Kristus Tuhan kami yang baik dan luar biasa terhadap setiap kehidupan gerejanya. Bapa, Roh Kudus akan bekerja terus dalam setiap hidup kami. Kami membuka hati kami, bekerjalah. Dan kami percaya ketika Roh-Mu bekerja, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa kami lakukan, Roh Kudus bisa melakukannya bagi kami. Dan yang tidak ada pada kami, Engkau sanggup mengadakannya. Diberkatilah jemaat-Mu pada siang hari ini. Angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacita-Mu. Diberkatilah Engkau di bumi, nama-Mu tercatat di sorga. Pada waktu Dia datang kedua kali, Dia menjemput gerejanya itu Anda dan saya. Berbahagialah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati saat ini katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.